daily my makeup. Oke guys, temenin aku makeup yuk. Pertama-tama aku mau pakai toner dulu ya. Jadi ini adalah step by step aku makeup ya. Biasanya saya makeup di dalam kamar, tapi karena berhubung mati lampu dari pagi, jadi saya makeup di luar. Lanjut, setelah saya pakai toner, saya biasanya lanjutkan dengan pakai serum. Jadi kamu lihat ya, ini rangkaian make upnya saya gitu. Habis itu kita gosok-gosok di muka ya kan, kasih merata. Terus ditepuk-tepuk gitu supaya cepet kering gitu kan. Terus dia merata. Oke, setelah itu saya langsung pakai sunscreen. Terus sunscreennya saya pakai dari Skintific. Saya sangat suka sekali pakai sunscreen dari Skintific ini karena dia sudah mengandung UVA, UVB dan hyaluronic acid dan SPF 50 PA++++. Dipakainya juga tidak kayak ngelengket-ngelengket begitu di muka. Pokoknya enak banget lah kalau pas digosok-gosok gitu ke muka. Mungkin kalian ada yang sama sunscreennya dengan saya. Meskipun menurut saya harganya tuh sangat-sangat mahal ya menurut saya. Tapi saya selalu menjadwalkan tiap bulan saya harus selalu beli. Oke lanjut, saya mau pakai day cream. Jadi kamu tahu ini saya keracunan di TikTok untuk beli paket skincare ini. Jadi toner, serum sama krim ini itu sudah satu paket ya. Saya beli sebelum TikTok Shop ditutup gitu. Menurut saya tekstur dari day creamnya ini mirip kayak krim Kelly yang dulu biasanya saya pakai. Teksturnya terus kayak baunya juga kayak mirip banget. Belum ada sebulan saya pakai, saya udah cukup suka sih sama krimnya. Dan ini juga kayak irit banget loh. Pokoknya ini harus digosok sampai di leher-leher ya guys. Karena ini saya pesan yang paketnya itu yang whitening gitu. Jadi fokusnya tuh untuk mencerahkan. Oke, habis ditotol-totol terus ya kita ratain leher, muka itu diratain juga. Pokoknya sampai rata. Nanti kalian lihat finishingnya tuh kayak gimana. Bagus banget. Kayak menurut saya cuman beralaskan krim ini aja tuh udah cukup sih. Sebenarnya udah nggak perlu ditambah-tambah lagi dengan kayak cushion atau apa gitu ya kan. Ringan juga rasanya kan. Tapi ya gimana ya? Saya biasanya kalau mau natural aja baru saya tidak pakai kayak cushion, primer dan segala macam. Gitu guys. Oke lanjut, karena saya pakai cushion jadi saya harus pakai primer. Wajib banget kalau pakai cushion atau pakai foundation itu harus wajib banget pakai primer. Karena apa? Primer itu tuh kayak membantu banget make up kita buat nggak dempul, nggak nyekrek juga. Pokoknya make upnya tuh nanti jadi kayak mulus gitu loh guys. Kalian yang kalau make up nggak pakai primer harus cobain pakai primer. Sumpah, karena menurut aku tuh primer tuh kayak penting banget dalam make up. Jadi primernya itu kita taruh di daerah-daerah T-zone gitu, daerah-daerah yang kayak cepat berkeringat, cepat berminyak gitu ya kan, supaya dia kayak bisa menahan, menjaga supaya make up kita tuh tetap stay gitu ya kan. Pokoknya udah berapa bulan ya, kayaknya udah setengah tahun aku pakai primer. Banyak yang bilang katanya bagus gitu ya. Jadi itu sih kuncinya make up kayaknya menurut saya ya, nggak tahu menurut orang lain. Oke, jadi menurut saya kalian semua yang menonton video ini nih wajib banget untuk kalau make up itu harus pakai primer, karena primer itu kayak sepenting itu loh untuk menahan make up kita tuh tetap flawless. Iya, oke lanjut. Habis saya pakai primer, saya langsung pakai cushionnya saya pakai dari Skintific juga. Jadi cushionnya ini sudah mengandung sunscreen juga, SPF 35 PA++++. Saya pakai yang nomor 04 karena menurut saya nomor 04 ini dia kayak nyatu banget sama warna kulit saya begitu ya guys. Jadi kelihatan kayak natural, nggak abu-abu. Pokoknya bagus lah dilihat ya kan. Terus finishingnya kalau kita pakai cushion ini tuh dia kayak ada bikin efek-efek glowing begitu kan guys. Pokoknya bagus lah buat kalian yang mau coba, silahkan dibeli. Untuk harganya emang gak murah sih, harganya tuh 200 lebih. Kalau yang kayak bukan refillnya ya. Kalau refillnya aja itu kayak 140-an. Ini karena saya belinya bukan yang refill yang sudah ada kayak tempat kacanya ini. Jadi dia 200
10 kalau nggak salah ya guys. Tapi sekali beli aja. Nanti seterusnya saya belinya yang refill begitu. Jadi tinggal dilepas aja dari tempatnya ini gitu loh guys. Nah, setelah saya pakai cushion, saya lanjutkan lagi dengan pakai blush on. Blush onnya saya pakai dari O2O. Jadi packagingnya tuh kayak lucu banget gini, kayak lipstick ya kan. Tapi ini tuh blush on guys. Jadi tinggal digosrek-gosrek aja gitu. Terus setelah itu saya tap-tap aja pakai jari gitu biar dia merata ya kan. Kalau nggak di tap-tap ya kayak lucu banget. Lagi-lagi ini nih saya teracuni dari TikTok Shop lagi. Jadi waktu itu saya beli dia punya primer kan. Terus saya lihat-lihat ada yang sepaket sama blush on-nya. Kebetulan saya nggak ada blush on, jadi akhirnya saya beli yang sepaket gitu guys. Jadi udah ada primer sama blush on-nya gitu. Harganya juga nggak mahal-mahal banget sih, murah-murah banget. Jadi guys, di sini tuh saya nggak pakai namanya bedak padat atau bedak tabur atau apa ya. Saya langsung begini aja, nggak ada ditimpa-timpa pakai apa-apa lagi. Jadi begitu guys, simple banget. Nggak pakai bedak-bedak padat atau tabur-taburan. Oke, lanjut. Setelah itu saya langsung mau gambar alis. Berhubung ini saya punya kuas alis, saya baru beli kemarin ya, kemarin lalu ya. Jadi saya tuh kayak perlu menyesuaikan, apalagi dia punya kuasnya ini kayak panjang banget kan. Jadi kadang tuh karena saya perlu menyesuaikan, jadi saya garis juga tuh kayak takut-takut begitu. Takut bengkok maksudnya ya kan. Kalau bengkok kan kayak riuh banget, harus rombak lagi ya kan. Ini kamu lihat pas saya garis yang di atas itu sebenarnya tuh kayak bengkok. Tapi saya kayak aduh gimana nih, saya kayak aduh perasaan ini suka kacau sekali. Tapi saya pikir-pikir ya kayaknya lanjut aja, nanti sebentar baru kasih perbaiki dengan cotton bud gitu ya kan. Jadi kamu lihat sendirilah saya punya cara gambar alis itu begitu ya. Dan saya juga kalau gambar alis saya tidak namanya kayak kasih concealer atau apa, saya langsung begini saja, tidak pakai concealer. Kalau memang ada yang kayak tergeser, ada yang mencong sana mencong sini, saya hanya pakai cotton bud untuk kayak merapikan gitu aja sih guys. Oke, jadi begitu guys. Lanjut saya bikin alis yang sebelah lagi. Saya percepat saja ya guys, biar jangan lama-lama. Jadi kurang lebih begini saya kalau gambar alis ya kan guys. Di sini saya masih kurang puas, jadi saya kayak perbaiki sedikit dengan cotton bud. Setelah itu saya pakai maskara untuk di bagian depannya supaya bikin efek-efek kayak natural begitu kan guys. Jadi begitu, kalau saya buat alis saya hanya memakai 2 bahan, yaitu gel eyebrow sama maskara. Oke, karena saya lihat saya punya biji mata ini kayak kosong, jadi saya kayaknya mau pasang bulu mata, mau eyelash sendiri begitu ya guys. Tapi sebelum itu saya mau timpa sedikit lagi dengan cushion karena tadi kan riweuh bikin alis ya kan. Setelah itu saya pakai eyeshadow dulu ya kan di mata. Terus habis itu saya pakai lip tint. Habis pakai lip tint langsung saya lanjutkan dengan pasang bulu mata. Di sini saya ada mengeluarkan dia punya lem-lem yang kayak mengering begitu. Oke, setelah itu langsung saya mulai pasang bulu mata. Jadi kamu lihat saja saya punya cara pemasangan. Jangan dikira saya pasang salon ya guys. Oh nyanda. Saya pasang sendiri eyelash. Karena menurut saya kalau bisa sendiri kenapa harus pergi ke salon ya kan? Kayak buang-buang duit banget gitu ya kan? Jadi begitu guys, kalau pasang sendiri kan lebih kayak murah meriah. Terus juga kayak dipakainya tuh dalam jangka waktu yang panjang gitu. Kayak irit ya kan, kalau kita pasang di salon tuh sudah kayak 200, 100, 150 ya kan. Sedangkan dengan uang segitu saya sudah bisa beli kayak 10 pack, 5 pack. Itu saya bisa pakai dalam kayak jangka waktu berbulan-bulan. Saya eyelash sendiri ini juga sudah kayak 2 tahunan deh. Saya eyelash sendiri, sudah gak pernah ke salon. Dulunya itu saya selalu ke salon kalau mau eyelash. Karena kan kayak tidak pede kan. Udah kebiasa pakai eyelash, terus tiba-tiba kayak eyelashnya kelepas gitu kan. Kayak gak pede aja. Jadi akhirnya harus ke salon, kayak harus balik lagi. Dan itu tuh mahal, tau gak sih? 100, 200, saya selalu pasang itu yang harga 200, 2,5, 300. Dan itu menurut saya tuh kayak mahal banget. Dan ketika saya sudah dapat yang kayak murah begini, terus saya bisa lakukannya sendiri ya, kenapa tidak ya kan guys. Jadi uangnya yang lain kayak
yang harusnya saya keluarkan 200.000, 300.000 untuk eyelash di salon, saya masih bisa pakai sisanya tuh kayak untuk beli yang lain, keperluan saya yang lain gitu ya kan. Oke guys, selesai dulu bacot-bacotnya. Ini udah mau selesai saya eyelashnya. Jadi kira-kira seperti begini guys, kalian lihat. Bentar ya, aku sisiran dulu. Terus mau aku kasih tunjuk gimana hasilnya. Jadi begini finishnya, aku make up selesai, terus pasang bulu mata. Ini hasilnya ya guys. Menurut kalian bagaimana? Bagus atau tidak? Komen di bawah ya. Oke, segitu dulu video dari saya. Thank you for watching guys. Ditunggu video-video saya yang berikutnya ya guys. Bye bye.